Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofi dan di sini kita akan mengerjakan soal menggunakan if else if dan juga menggunakan kode case. Jadi if menggunakan kode if untuk soal nomor 1 dan menggunakan kode case untuk menyelesaikan nomor 2. Jadi pertama kita akan menyelesaikan nomor 1, yaitu menentukan harga susu berdasarkan brand dan ukuran kalengnya. Jenis susu diinput berdasarkan kode yang sudah ditentukan. Jika kode A adalah Pediasure, kode B adalah Bebelac, kode C adalah SGM. Kemudian kaleng susu diinput berdasarkan kode yang sudah ditentukan. Jadi kalau kaleng susunya itu yang kecil kodenya 1, yang sedang 2, yang besar tuh 3. Ini untuk keterangan harganya. Dan layar output yang akan kita pakai out, yaitu masukkan kode merek susu, ukuran kaleng, harga satuan barang, jumlah yang dibeli, dan harga yang harus dibayarkan. Kita akan membuat program ini ke dalam C++. Nah, ya supaya gampang, dibelah 2 layarnya. Pertama, kita buat dulu bahasa pemrogramannya, yaitu kita pakai include IOStream as always. Kemudian kita using namespace untuk memulai program supaya program tersebut dapat kita jalankan. Kemudian kita pakai integer main, ini adalah awal dari program kita. Kemudian sini kita akan buat kurung kurawal, ya. Kita akan buat deklarasinya dulu, seperti yang bisa kita lihat di dalam soal ini deklarasinya, yang ada kode merek, yaitu kode mereknya ini. Nih, kode merek, kemudian kode ukuran. Ini dia. Untuk kata, kita akan memakai char. Jadi char itu dia itu kode untuk satu karakter kata. Jadi karena cuma satu karakter, kita akan untuk spasi biar program tersebut tahu, kita akan memakai underspace. Kode merek, kemudian kode ukuran. Jangan lupa tanda titik koma, karena titik koma itu untuk mengakhiri suatu sentence. Kemudian kita pakai integer, karena integer ini buat apa? Karena ini diminta nanti itu ada harga satuan barang. Kemudian ada jumlah yang dibeli, kemudian ada juga harga yang harus dibayarkan atau total harga. Jadi kita bikin di sini tuh harga satuan, kemudian jumlah beli, kemudian total harga. Jadi deklarasi kita sudah selesai. Maka kita langsung masuk ke deskripsi kita. Pertama kita akan memakai cout, karena layar output yang diminta itu masukkan kode merek susu yang di sini. Masukkan kode merek susu. Udah kerekam gak sih? Sorry guys. Merek susu. Oh ya, kita bikin juga di sini deskripsinya, karena untuk A adalah Pediasure, B adalah Bebelac, C adalah SGM, tutup kurung, kemudian ini dia. Sini jangan lupa titik koma. Kemudian kita lanjut ke in. In-nya tuh ke deklarasi sudah kita buat tadi. In-nya kode merek. Kemudian kita lanjut ke out, yaitu masukkan ukuran kaleng yang di situ. Nah, jadi ukuran kalengnya nih ada disebutkan. Kita bikin keterangannya di sini. 1 sama dengan kecil,
2 sama dengan sedang, kemudian 3 sama dengan besar. Oh ya teman-teman, jadi cout itu untuk menampilkan output ke layar, kemudian kita pakai tanda tanda petik 2 di atas ini supaya dapat ditampilkan ke layar hitam. Kemudian kita memakai cin supaya nanti kita bisa memasukkan angka yang kita mau saat di layar hitam nanti. Kemudian cin kode ukuran. Kemudian kita lanjut ke cout karena disuruh jumlah yang dibeli. Kemudian cin jumlah beli, kemudian kita pakai titik koma untuk mengakhiri suatu sentence. Kemudian supaya ini berhasil dan supaya ada pilihannya, kita akan menggunakan kode if else if, yaitu if itu untuk mengontrol suatu alur program. Kita memakai else if karena kode yang kita pakai itu, program yang kita pakai akan secara beruntun. Jadi kita mulai saja if dalam kurung kode merek, kemudian pakai tanda petik 1 di atas kode merek A. Jadi kode merek A ini kan ada banyak, ada kayak kode ukurannya lagi kan, pasti terbagi lagi. Jadi kita memakai if. Di dalam if ini kita akan pakai if lagi untuk kode ukurannya. Jadi tanda sama dengan 2 ini tuh sebagai pembanding ya teman-teman. Nah, ini akan kita pakai kurung kurawal lagi, terus di bawahnya harga satuan terus 50.000. Ini dia yang kecil, harga satuan kode ukuran 1 tuh yang kecil. Jadi harga itu 250.000. Dan kita pakai ini titik koma. Terus lanjut lagi kita memakai else if karena itu kode beruntun. Kita pakai kurung kurawal lagi. Yang sedang itu 350.000. Oke. Terus kita bikin lagi else if. Oh no, kita bikin else saja karena itu kode kita yang terakhir ya. Oh no, kita masih pakai else if. I'm sorry. Else if untuk kode satuan kode ukuran yang ketiga. Kita pakai lagi kurung kurawal, kemudian sini harga satuan. Harga satuannya itu 450.000. Terus terakhir kita akan bikin else. Jadi else ini kalau misalkan tidak ada kode yang sesuai, kalau misalnya kalian bikin 4 nanti bakalan seperti ini hasilnya. Kalau tidak sesuai, yang akan keluar di layar hitam yaitu kode ukuran tidak valid. Terus kita pakai inline di sini.
Terus kita pakai return 1 untuk mengakhiri program kita yang if. Kemudian akan kita lanjut lagi dengan, ini kan if kode merek. Jadi selanjutnya kita pakai lagi else if untuk kode merek kita yang kedua, yaitu yang B. Ini hasilnya sama saja seperti yang di atas, cuma kan beda ukuran, beda harga. Kita pakai if kode ukuran kita pakai kurung kurawal lagi. Di sini harga satuannya untuk yang B itu kan bebelak, jadi 150.000 pakai tanda titik koma. Kemudian di sini kita pakai else if untuk kode ukuran kedua. Dan harga satuannya itu 250.000. Else if lagi untuk kode ukuran ketiga. Harga satuannya 350.000 sesuai sama yang di tabel. Kemudian kita pakai ini. Kemudian kita akan pakai else kalau tidak sesuai, pakai chord seperti ini. Kita pakai add line. Kemudian di sini, not here. Sini return 1. Nah, kemudian nah, kita pakai lagi else if untuk kode merek yang kecil. Nah, kita sesuaikan tapi harganya beda. Nah, kita pakai kurung kurawal lagi. Harga satuannya sesuai tabel. Kalau SGM itu 100.000. Wow. Kemudian sini kita pakai else if. Yaitu 200.000. Kode ukuran ketiga. Dengan harga satuan 300.000.
Kemudian kita bikin lagi else. Kalau tidak ada yang sesuai, tidak valid. Return 1. Program kita yang untuk HPC sudah selesai. Kemudian kita akan lanjutkan program kita lagi. Kalau sudah if yang di area awal nih, if, else if lagi, kemudian kita akan ke else kalau misalkan tidak sesuai mereknya. Cout kode merek tidak valid. Kita akan memakai inline. Terus kita pakai juga return 1. Nah, kode if else if kita sudah selesai. Kita lanjut ke kode kita yang sebelumnya, yaitu menghitung total harga. Jadi total harganya itu cara menghitungnya itu harga satuan dikali dengan jumlah beli. Maka tadi di deklarasi kita bikin harga satuan dan jumlah beli. Kemudian untuk menampilkan outputnya di sini ya, kita akan buat harga satuan barang. Nanti di sini akan di layar hitam akan ditunjukkan. Kita buat lagi harga satuan biar masuk layar hitam, terus inline, terus di bawahnya lagi cout jumlah yang dibeli. Ini dia yang dibeli. Kita buat lagi tanda panahnya, jumlah beli, kemudian inline. Kita buat lagi cout-nya, yaitu harga yang harus dibayar. Sebesar Rp. Terus di sini kita buat lagi total harga, inline, kemudian return 0 yang artinya program kita sudah selesai. Jadi program kita sepanjang ini ya. Nah ya. Kemudian kita simpan dulu. Akan kita simpan sebagai karena new gen saya. Ya akan saya buat ujian. Terserah programnya mau kalian buat jadi apa. Ini dia. Oke. Kalau kita execute, kita compile and run. Ada yang salah. Yang salah tuh di sini. Oh, bagian sini belum. I'm sorry, tanda titik komanya lupa. Terus sudah kita execute lagi and run. Dan di sini juga. Di sini kalian bisa lihat ya kesalahannya di mana. Ini di bagian kode merek B.
Oh iya, sama dengannya belum. Kita execute lagi. Kita compile, ada lagi yang salah? Tidak ada. Kita akan langsung ke layar hitam. Jadi layar hitam ini akan seperti ini, masukkan kode merek susu pertama-tama. Misalnya kita mau yang SGM, yaitu kita masukkan C. Kemudian kita mau yang sedang, kita masukkan 2. Jumlah yang dibeli, kita buat 5. Dan di sini sudah tampilannya, harga satuan barangnya itu 200.000, 5, jadi 5 kali 12, 1 juta. Oke, sekian untuk nomor 1. Kita akan lanjut ke nomor 2. Sekarang akan kita lanjutkan dengan soal nomor 2, yaitu gaji total karyawan berdasarkan golongan dan lemburnya. Jadi upah reguler per jam menurut golongan adalah sebagai berikut. Golongan A upah per jamnya itu 5.000, golongan B upah per jamnya itu 6.000, golongan C upah per jamnya itu 7.000, dan golongan D upah per jamnya itu adalah 9.000. Apabila karyawan bekerja lebih dari 150 jam per minggu, maka kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur dengan upah atau jam 5% di atas upah reguler. Kita akan menampilkan gaji yang diterima per minggu. Jadi kalau misalkan nanti kita inputannya itu kita buat lebih dari 150 jam, maka itu akan dihitung sebagai lembur. Jadi kita akan membuat programnya. Di sini kita akan membuat program itu dalam bentuk case. Ya. Kita akan langsung bikin saja. Include. Dengan bahasa pemrograman kita buat adalah IOStream. Kemudian include string. Kenapa kita pakai string? Karena string ini supaya program bisa membaca kata-kata yang kita buat dalam satu rangkaian kata, tidak hanya satu huruf saja. Kalau sebelumnya kita cuma pakai char itu kan cuma bisa satu karakter kata. Tapi dengan string itu bisa membuat rangkaian kata. Jadi supaya program tersebut bisa kita perintahkan, kemudian kita bikin main awal dari program kita buat kurung kurawal. Kemudian kita akan membuat deklarasi kita, yaitu string nama, karena dalam layar output kita akan tanyakan nama karyawan. Kemudian kita memakai char, yaitu golongan, karena golongan itu cuma satu karakter kata aja, jadi nggak perlu pakai string. Kemudian kita pakai lagi integer jam kerja, kemudian jam lembur, kemudian upah reguler, kemudian upah lembur, lalu total gaji. Kemudian kita akan masuk ke program kita. Langkah pertama itu kita buat cout, nama karyawan, kemudian kita buat in supaya kita buat getLine, pakai getLine ya teman-teman. Soalnya supaya nanti itu pas kita di layar hitam bisa lebih dari satu kata kita buat. Kemudian kita buat lagi cout, kan tidak mungkin kan nama orang itu cuma satu kata aja, kemungkinannya sih dikit ya. Cout golongan, yaitu A, B, C, dan D. Sesuai dengan soalnya ya teman-teman. Kemudian in golongan sesuai dengan deklarasi kita. Kemudian kita cout jumlah harusnya kita pakai tanda petik ya, supaya
nanti akan ditampilkan ke layar output. Kita pakai Cin. Jam kerja. Kemudian kita akan memakai case. Tapi pertama kita memakai switch untuk golongan. Ini supaya nanti itu bisa kita pilih di layar outputnya. Ini kita memakai case. Kita buat case pertama yaitu upah reguler. Upah regulernya itu kalau A itu 5.000. Kemudian kita pakai break. Jadi fungsi break di dalam C++ itu untuk mengakhiri eksekusi perulangan penutup terdekat atau pernyataan bersyarat di mana pernyataan tersebut muncul. Kemudian akan lanjut ke case ke B dengan upah reguler 6.000. Kita pakai break lagi supaya terjadi pengulangan. Terus case C 7.000. Kemudian kita pakai case D dengan upah reguler 9.000. Break. Kemudian kita akan lanjut ke perhitungannya, yaitu jam lembur sama dengan max jam kerja dikurang 150, karena ini katanya jam lemburnya itu kan apabila kalian bekerja lebih dari 150 jam per minggu, maka selebihnya itu jam lemburnya. Berarti maksimal itu 150. Ini pakai 0,0. Kemudian upah lemburnya. Upah lemburnya dikatakan ke soal itu akan dikali 25% per jam. Dikali 1,25. Ini adalah hitung jam lembur dan upah lembur. Kemudian kita akan menghitung total gajinya. Total gaji dalam kurung jam kerja dikurang jam lembur. Kemudian akan dikali dengan upah reguler, kemudian ditambah dengan jam lembur, kemudian dikali dengan upah lembur. Nah, itu adalah hitung total gajinya.
Kemudian akan kita lanjutkan. Oh wait, my god. Akan kita lanjutkan dengan tampilan outputnya. Jadi tampilan output yang diminta itu nama karyawan ya. Kita langkahin dulu si outnya itu nama karyawan, nama inline sesuai dengan deklarasinya. Kemudian si out lagi yaitu golongan, ini ya, golongan memakai inline biar rapi. Kemudian kemudian yang ingin ditampilkan itu jumlah jam kerja, ini dia. Jam kerja lalu inline. Kemudian si out jumlah jam lembur ya, jam kerja kemudian ya jam lembur. Jam lembur. Kemudian ada jam per minggunya. Ini sesuai dengan ya teman-teman, jumlah jam kerja, jam per minggu. Pakai inline. Di bawahnya lagi si out, maka total gaji yang diterima oleh, ini kita buat nama, terus kita buat lagi si outnya adalah rupiah. Total gaji. Kemudian sesuai dengan ini total gaji, hasil inputan nama, ini udah per minggu. Nah kemudian sampai sini itunya. Kemudian di bawahnya lagi sudah siap, tinggal pakai return 0 yang berarti program kita sudah siap. Oke, mari kita execute, kita compile dulu. Oh iya lupa, sebelum di ini harus kita save dulu ya sebenarnya. Case kita save, baru kita execute, kita compile and run. Ada yang salah. Di sini kita bisa lihat yang salahnya ya semuanya.
Wait. Oh iya, kurang. Kita save dulu. Yes, karena walaupun kesalahan kecil terus kita ganti, kita edit. Sekecil apapun harus kita save dulu ya, teman-teman. Baru kita execute lagi apakah ada yang salah. Tidak ada yang salah, jadi hasil inputannya nama karyawan Sophie. Ini nama lengkap saya BTW. Terus golongannya misalnya kita buat C. Jumlah jam kerja dikatakan di dalam soalnya itu jumlah jam kerjanya kalau misalkan lebih dari 150 jam per minggu maka kelebihan jam sebagian. Ayo kita bikin jadi 160. Kita coba. Nah lihat, jadi ini udah otomatis dibuat jumlah jam lembar 10 jam per minggu. Maka total gaji yang diterima oleh Sophie Penung Khalid adalah 1.037.500 per minggu. Jadi program kita sudah selesai karena cuma sampai 2 soal aja. Kenapa sih kita pakai case, kenapa bukan if else? Gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita pakai switch case itu, switch case memeriksa nilai statement kondisi secara bersamaan, lalu menjalankan yang nilai kondisi itu sesuai. Kalau misalkan di if else di program kita sebelumnya itu kan banyak, kan beruntunan, apalagi dalam satu kode merek itu masih ada lagi yang harus kita pakai. Sementara kalau di sini kita cuma cukup dengan satu saja. Hanya ini doang. Tapi sebenarnya tergantung preferensi masing-masing. Ini juga sebenarnya bisa diselesaikan dengan memakai if else sesuai dengan yang sebelumnya tadi. Kalian bisa coba. Oke, baiklah, sekian dari tutorial dari saya, pengerjaan ujian saya. Sekian dan terima kasih.